Halo semua, jadi hari ini kita akan melanjutkan latihan soal OSN NIPA SDMI 2025 Part 2 masih dalam bidang biologi. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam disebut sebagai angin puting beliung. Berikut merupakan beberapa pernyataan tentang angin puting beliung. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pernyataan yang tepat terkait angin puting beliung ditunjukkan oleh nomor ... Berarti kita cari ya, manakah pernyataan yang tepat mengenai angin puting beliung. Kita lihat dulu di pernyataan yang pertama, pernyataan nomor 1. Angin puting beliung tidak pernah terjadi di wilayah sekitar garis khatulistiwa. Nah, perlu digarisbawahi di sini tidak pernah terjadi. Pernyataan ini kurang tepat atau salah. Angin puting beliung itu bisa terjadi di mana saja. Yang kedua, angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba. Pernyataan nomor 2 ini benar. Biasanya memang terjadi pada saat musim pancaroba. Pernyataan yang ketiga, angin puting beliung dapat terjadi bersamaan dengan pembentukan awan cumulonimbus. Nah, pernyataan nomor 3 ini benar, karena angin puting beliung ini biasanya ditandai pembentukan awan cumulonimbus. Setelah itu baru terjadi angin kencang atau angin puting beliung ini. Selanjutnya, pernyataan nomor 4. Angin puting beliung cenderung terjadi saat malam hari. Pernyataan nomor 4 ini salah. Angin puting beliung itu cenderung terjadi pada saat siang atau sore hari ketika tekanan udara atau suhu udara itu naik. Nah, sudah bisa kita lihat, udah bisa ketemu ya jawabannya. Nomor 9, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 3. Sehingga nomor 9 jawabannya C. Nomor 10. Suatu desa terletak di kaki gunung berapi aktif, sehingga karakteristik tanah di desa tersebut cenderung lunak dan berpori. Selain itu, desa ini juga rentan terkena aliran air yang jatuh dari atas gunung. Potensi bencana yang dapat terjadi di desa tersebut adalah X. Dengan demikian, perlu dilakukan penanggulangan yang tepat, yaitu Y. Dari soal nomor 10 ada beberapa kata kunci. Yang pertama, terletak di kaki gunung berapi aktif, karakteristik tanahnya cenderung lunak dan berpori. Desa ini rentan terkena aliran air yang jatuh dari atas gunung, sehingga potensi bencana yang memungkinkan itu adalah tanah longsor karena rentan terkena air yang jatuh dari atas gunung. Nah, dan untuk penanggulangan yang tepat yaitu melakukan penanaman bibit pohon penyangga tanah supaya tidak terjadi longsor. Sehingga nomor 10 jawaban yang tepat yaitu C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, ketika soalnya panjang seperti ini bisa kita lihat ya inti soalnya. Pernyataan yang tepat dinyatakan oleh ... Nah, kita cari pernyataan yang tepat dari keempat anak ini ya. Ada Dina, Dini, Dani, dan Dino. Kita baca punyanya Dina dulu. Daun-daun yang berguguran di hutan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh organisme heterotrof. Nah, mengalami pembusukan dibantu oleh organisme heterotrof. Pernyataan Dina ini benar karena proses pembusukan itu dibantu oleh jamur, di mana jamur ini termasuk dalam
organisme heterotrof. Pernyataan Dini, coba kita lihat. Contoh organisme heterotrof yang dapat membusukkan zat organik adalah mikroba saprofit. Pernyataan Dini ini juga benar. Contohnya seperti mikroba saprofit. Oke, kita lingkari ya. Kita lihat pernyataan Dani, organisme heterotrof merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Pernyataan ini salah. Heterotrof itu artinya tidak bisa menghasilkan makanan. Tidak bisa menghasilkan makanan. Oke. Selanjutnya yang Dino, mikroba saprofit menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Salah juga ya, karena mikroba saprofit ini justru bisa membantu membusukkan zat organik, sehingga pernyataan yang tepat dinyatakan oleh Dina dan Dini. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut kita ke soal nomor 12. Nah, pernyataannya atau soalnya sangat panjang ya di sini teman-teman, sehingga langsung aja kita baca inti soalnya terlebih dahulu. Pernyataan yang tepat mengenai perilaku manusia yang dapat memicu bencana alam. Oke, kita cari pernyataan mengenai perilaku manusia yang dapat memicu bencana alam. Langsung kita baca pernyataannya satu-satu. Membuang sampah di sungai, benar ya? Memicu bencana alam banjir. Nah, nomor 1 betul, kita lingkari. Nomor 2, membuka ladang di kawasan hutan. Ini bisa jadi nih. Yang ketiga, menanam bibit pohon di lahan kosong. Salah ya. Membuat jalur evakuasi bencana alam. Ini juga salah. Nah, kalau membuka ladang di kawasan hutan, nanti kemungkinan kawasan hutan tersebut akan gundul, sehingga bisa memicu bencana alam, contohnya ya seperti banjir atau tanah longsor. Banjir atau tanah longsor. Karena kurang tanaman yang bisa menyerap air gitu. Nah, sudah ketemu ya jawabannya kalau pernyataan yang tepat yaitu nomor 1 dan 2, sehingga jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Enzim endonuklease retriksi disisipkan pada DNA lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk titik-titik-titik. Nah, gini teman-teman, kalau enzim endonuklease biasanya dimanfaatkan untuk produksi insulin. Produksi insulin. Nah, ada ya di sini jawabannya A. Jadi nanti bisa digunakan untuk memotong gen, setelah itu disisipkan dengan bakteri, baru nanti dimasukkan lagi supaya bisa menghasilkan insulin. Sehingga jawaban nomor 13 yaitu A, produksi insulin. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Tanggapan yang tepat terkait pernyataan Risa dan Gani terkait teknologi rekayasa genetika. Kita baca pernyataannya Risa dulu. Teknologi rekayasa genetika menghasilkan produk tanaman transgenik seperti beras emas. Pernyataan Risa ini benar. Nah, jadi rekayasa genetik ini nanti akan memanfaatkan DNA rekombinan atau merekayasa gen sehingga nanti menghasilkan produk-produk yang unggul, contohnya seperti beras emas. Nah, Risa benar ya. Coba kita lihat pernyataannya Gani. Keunggulan dari tanaman transgenik yaitu tidak perlu adanya perlakuan aklimatisasi saat penanaman. Nah, aklimatisasi ini apa? Aklimatisasi ini adalah proses penyesuaian lingkungan
Nah, dari lab ke lingkungan yang asli. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kebanyakan tanaman transgenik ini biasanya dikembangkan di lab dulu. Nah, setelah berkembang dan memungkinkan untuk ditanam ke lingkungan asli atau media yang asli seperti tanah, nah baru dia akan dibudidayakan atau dikembangkan di lingkungan yang asli. Nah, jadi pernyataannya, keunggulan tanaman transgenik tidak perlu adanya perlakuan aklimatisasi ini salah. Karena tanaman transgenik itu perlu aklimatisasi. Aklimatisasi. Nah, berarti di sini kita cari jawaban kalau pernyataannya Risa benar. Nah, pernyataan Gani salah. Maka soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pernyataan yang tepat terkait teknologi hibridoma ditunjukkan oleh nomor titik. Nah, teknologi hibridoma ini memanfaatkan rekayasa genetika, salah satu contoh bioteknologi modern ya. Sel kanker merupakan sel yang merugikan dan sifat genetiknya tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Nah, pernyataan nomor 1 ini salah teman-teman, karena sel kanker itu perkembangannya kan sangat cepat. Itu masih bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Jadi pernyataan nomor 1 salah ya, kita eliminasi untuk jawaban nomor 1. Nah, nomor 2, fungsi sel kanker dalam teknologi hibridoma yaitu mempercepat produksi sel. Nah, ini benar, karena sesuai ya, kalau sel kanker itu pertumbuhannya sangat cepat, sehingga masih bisa dimanfaatkan. Pernyataan nomor 2 ini benar. Nah, kita cek pernyataan nomor 3 dan 4. Sel kanker dapat digabungkan dengan sel limfosit menggunakan teknologi hibridoma. Nah, pernyataan nomor 3 ini benar. Jadi masih bisa digabungkan dengan sel limfosit yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam bidang kesehatan gitu. Nah, kalau yang nomor 4, teknologi hibridoma dilakukan dengan cara meradiasi sel limfosit agar dapat membunuh sel kanker. Nah, untuk pernyataan nomor 4 ini kurang tepat. Jadi, bukan dengan meradiasi sel limfosit untuk membunuh sel kanker, justru digabungkan. Gitu. Berarti untuk pernyataan nomor 2 dan 3 ini benar. Jadi jawaban nomor 15 itu yang C ya. Nah, jadi teknologi hibridoma itu masuk dalam jenis bioteknologi bioteknologi modern ya, maaf. Bioteknologi modern. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Bagian sel bakteri yang berbentuk lingkaran terdapat di luar bahan inti bakteri dan berperan penting dalam pembentukan DNA rekombinan adalah titik. Nah, nomor 16 ini kita lihat dulu jawabannya. Yang pertama ada plasmid, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada mitokondria, dan yang keempat ada badan Golgi. Bisa kita lihat ya, kalau soal nomor 16 ini jelas jawaban yang benar adalah A, plasmid. Karena kalau sitoplasma ini adalah cairan di dalam sel. Cairan dalam sel. Sedangkan kalau mitokondria di sini memiliki peran sebagai pembangkit tenaga sel atau memproduksi tenaga atau respirasi seluler. Kalau badan Golgi juga salah satu bagian sel ya, di mana fungsinya itu buat transport atau menampung nutrisi-nutrisi. Jadi nomor 16 yang benar jawabannya adalah A. Nah, untuk pembahasan biologi sudah selesai teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya akan
kita bahas soal nomor 17 dan seterusnya untuk bidang fisika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.